Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 dengan beranggotakan saya Abi Hakim Mamangullah, NIM 19101143. Kemudian ada rekan saya. Perkenalkan, saya Siti Amalia Permata Saleh dengan NIM 19101146. Perkenalkan, nama saya Naomi Gustina Bangkanalu dengan NIM 19101147. Kami dari kelas S1 TT07E. Kesempatan kali ini kami akan menjelaskan berkaitan tugas besar program. Sebelumnya untuk latar belakangnya akan dijelaskan oleh Siti Amalia. Baik, jadi program ini kami buat dengan latar belakang untuk mempermudah petugas rumah sakit dalam proses penginputan data-data pasien. Dan kemudian jika terjadi kesalahan penginputan dapat diedit dengan mudah. Program ini kami buat karena pada setahun belakangan kita ketahui bahwa rumah sakit sedang sibuk-sibuknya dalam menangani jumlah pasien yang meningkat pesat karena pasien terlebih dengan pasien yang terpapar COVID-19. Maka itulah latar belakang mengapa kami memilih tema ini. Berikutnya kami akan menjelaskan program yang kami buat. Yang pertama, di sini ada include PS stream, kemudian include your stream. Habis itu, untuk yang pertama, di sini ada kelas pasien. Kelas pasien merupakan fitur OOP inheritance yang fungsinya sebagai induk dari kelas tes. Kemudian di sini ada private, pertama char, berisikan nama 30. Ini 30 maksudnya jumlah maksimal huruf yang bisa diinputkan. Kemudian ada alamat 50, klik, keperluan 100, kemudian pada in terdapat umur dan tanggal. Kemudian ada float, berisikan suhu. Berikutnya ada void get data. Isinya ada masukkan nama pasien, kemudian masukkan alamat pasien, masukkan umur pasien, masukkan suhu badan pasien, kemudian masukkan keperluan. Berikutnya ada apakah Anda memiliki riwayat perjalanan keluar kota? Jika iya, maka kita bisa masukkan Y. Jika tidak, maka kita bisa masukkan T. Kemudian ada masukkan tanggal riwayat perjalanan. Isi 0 jika tidak ada riwayat perjalanan. Berikutnya ini checkout, ini tampilan yang muncul pada programnya nanti. Berikutnya ada void kondisi. Di sini di mana ketika kita klik Y maka akan tampil tulisan segera lakukan pemeriksaan lebih lanjut pada program. Jika tidak, maka tampilan akan muncul tulisan aman. Kemudian berikutnya akan dijelaskan oleh Ahmed. Baik, selanjutnya ialah masih dalam fitur OOP inheritance, tapi di sini tuh fungsinya sebagai anak dari kelas pasien. Nah, di sini masuk ke private, karakter data itu maksimal 20. Kemudian adapun inputannya itu ialah jenis tes yang diinginkan yang terbagi atas 4 tes yang telah kami buat. Kemudian masuk ke void get data. Di sini terdapat jenis-jenis tes yang telah kami sepakati, yaitu yang pertama ada PCR, terus yang kedua ada antigen, dan yang ketiga ada swab. Selanjutnya ialah pemeriksaan laboratorium. Kemudian masuk ke void display. Jadi di sini nanti akan ditampilkan jenis tes yang apa yang akan kita pilih. Nah, di sini kita masukkanlah tes jenis tes yang kita inginkan sesuai dengan void kondisi, yaitu case 1 PCR, case 2 antigen, case 3 swab, dan 4 itu pemeriksaan laboratorium. Dan jika yang dimasukkan itu bukan dari case 1, 2, 3, dan 4, maka akan tampilannya ialah tidak tersedia. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Naomi. Baik, di sini saya akan melanjutkan. Inman, yang pertama itu pasien S1, yang dimana terdapat fitur OOP, kelas, dan objek. Yang dimana pasien itu sebagai kelas, dan S1 itu sebagai nama objeknya. Dan tes S2 itu sama, memakai fitur OOP, kelas, dan objek. Pasien sebagai kelas, S2 sebagai nama objek. F-stream file terdapat fitur display, dan fungsinya untuk menulis dan membaca file. Baru remove ini terdapat fitur disk file dan file open sebagai
membuka file. Ini sebagai tampilan awal atau sebagai tampilan awalnya. Cut ini tulisan data baru lagi, baru file read-nya sebagai membaca file sebelumnya untuk ditampilkan, membaca file sebelum ditampilkan. Kemudian cut ini tujuannya untuk urutan pasien, nomor urutan pasien, baru file close untuk menutup file, file open sebagai membuka file, dan code ini data yang diingin diedit. Terus S1 get data ini fungsinya mengambil data S1, dan file reading ini untuk berfungsi menulis data lagi, dan file close untuk menutup file. Pertama, tekan enter untuk masukkan data. Kemudian masukkan nama pasien. Masukkan alamat. Kemudian masukkan umur. Lalu suhu badan, misal saat di tes itu suhu badannya 37. Masukkan keperluan. Kemudian apakah Anda memiliki riwayat perjalanan keluar kota? Kalau iya, tulis Y, kalau enggak tulis T. Misal di sini Y. Masukkan tanggal riwayat perjalanan. Kemudian kita di sini pilih untuk jenis-jenis tesnya, kita mau PCR, antigen, swab one day service, kemudian atau pemeriksaan laboratorium. Nah, di sini kalau misal kita mau menulis data lagi, maka kita tulis Y. Kalau kita masukkan nama, alamatnya, tidak ada riwayat keluar kota. Kemudian isi 0 jika tidak ada riwayat perjalanan. Di sini kita pilih lagi mau jenis tes apa, misal anti-PCR. Nah, kalau kita nggak mau nulis data lagi, maka kita pencet T. Nah, kemudian akan muncul pasien dengan nomor urut 1, dengan nama Abi Hakim, alamat foto, dan seterusnya. Kemudian pasien nomor antrian 2, ada Siti Amalia, alamat Makassar, dan seterusnya. Ini kita bisa lanjutkan sampai sesuai dengan data pasien yang hadir pada hari itu juga. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kurangnya.
Kami dari kelompok 6 mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada dosen kita, Bapak Slamet. Terima kasih untuk 1 semesternya ini. Semoga kedepannya Bapak sehat selalu dan kita bisa bertemu lagi di kampus.